ini bekerja bukan atas dasar kepentingan negara, kepentingan rakyat, dan kepentingan kebenaran, ya, tetapi bekerja untuk kepentingan Joko Widodo. Itu satu hal. Yang kedua, kita ingatkan juga bahwa proses dulu yang digugat itu buktikan bahwa ijazahnya itu memang benar, asli, dan kalau memang tidak, maka ini harus menjadi tugas polisi untuk memproses itu dulu. Jangan melakukan kriminalisasi ya kepada teman-teman kami, ya, terutama Mas Roy, Bu Tifa, Pak Rizal, Mas Rismon, bukan Mas tapi Lai ya, Lai Rismon, dan juga Bu Kurnia. Ini harus dibuktikan dulu. Dan yang berikutnya saya juga ingin ingatkan, kalau sampai ini terjadi mengulang kasus Gus Nur dan Bambang Tri, maka polisi sudah melanggar konstitusi, melanggar HAM, dan sebaliknya juga kita ingin supaya teman-teman kita itu diperlakukan seperti seharusnya, mengikuti pro justisia, ya. Saya kira ini harus dijalankan. Dan yang terakhir, saya berharap Pak Prabowo itu sekarang jadi presiden. Jadi jangan biarkan polisi bertindak mengikuti keinginan Joko Widodo yang sudah melakukan kriminalisasi terhadap 2 orang yang saya kira statusnya masih dihukum 6 tahun. Ya, memang sudah lepas sementara tapi belum tuntas. PB ya. Ya, ini saya kira jangan diulang, jangan dibiarkan seperti ini, dan ini adalah tugas Pak Prabowo. Ingat, Anda tanggal 20 Oktober itu sudah bersumpah. Ya, salah satunya itu akan menjalankan fungsi presiden, tugas presiden itu sebenar-benarnya, seadil-adilnya, jangan justru ikut di bawah kendali Joko Widodo. Karena kalau hal itu yang terjadi, maka kita sangat menyayangkan Anda sebetulnya, ya, Pak Prabowo itu akan hanya menjadi proksi, ya, menjalankan fungsi Joko Widodo 3 periode, dan kita tidak mau itu. Ya, buktikan bahwa polisi ada di bawah kendali Anda, jangan mengikuti agenda dari Prabowo untuk nanti Jokowi untuk nanti menangkap teman-teman kami tadi. Saya kira itu mungkin. Makasih. Langsung Bang Refli mungkin ya, biar efektif. Maaf. Ya, dipegang aja mungkin. Pegang aja dah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren caras. Jadi kawan-kawan semua, ada 3 kasus yang sedang berproses saat ini. Pertama adalah yang saya hitung berdasarkan yang sudah berproses, ya. Yang lainnya seperti pengaduan dan lain sebagainya belum saya hitung. Pertama adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Dr. Taufik di Pengadilan Negeri Surakarta. Itu 1. Yang kedua adalah laporan TPUA yang diwakili oleh Profesor Egy Sujana yang sudah dilaporkan tanggal 9 Desember 2024 dan baru diproses setelah Joko Widodo melaporkan lapor balik lah, kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga adalah laporan pencemaran nama baik atau fitnah yang dilakukan oleh orang-orang tertentu menurut Joko Widodo. Nah, kalau menurut aturan yang ada, ya, Perma nomor 1/1956 sebagaimana sering kita bahas juga, seharusnya yang harus diselesaikan itu adalah yang terkait dengan apakah ijazah Jokowi itu asli atau tidak? Apakah Jokowi mendapatkan ijazah dengan prosedur yang benar atau tidak? Nah, itu sesungguhnya bisa dipastikan di peradilan perdatanya, di Pengadilan Negeri Surakarta, itu perbuatan melawan hukum. Persoalannya adalah sepertinya Jokowi menghindar dari peradilan tersebut. Padahal dia mengatakan akan menghadirkan ijazahnya kalau seandainya diperintahkan oleh pengadilan. Ketika mediasi, mereka tidak mau menampilkan ijazahnya. Bahkan ijazahnya sekarang konon adanya di Bareskrim Mabes Polri. Itu 1. Yang kedua, ada undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, kawan-kawan semua, pasal 10, ya, yang mengatakan kalau ada misalnya tindak pidana atau dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dalam kasus konkret, dan kemudian ada laporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh orang yang dianggap melaporkan tersebut, maka yang harus didahulukan adalah laporan tentang ada dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen atau ijazah palsu, ya.
Nah ini terbalik, yang cepat itu adalah pencemaran nama baik dan fitnahnya. Padahal kita tahu bahwa pencemaran dan nama baik jadi relevan kalau seandainya ijazah palsunya tidak terbukti. Tapi kalau terbukti kan tidak relevan lagi. Itu satu. Nah yang kedua yang ingin saya jelaskan juga adalah kalau saya lihat ya sebagai orang hukum menganalisis, sebenarnya tidak ada pasal yang relevan yang bisa dikenakan kepada baik Roy Suryo, Dr. Tifa maupun calon-calon yang disebut lainnya. Kan yang disebut tuh RS, ES, kemudian T dan K. Kenapa? Kalau kita menggunakan pasal KUHP misalnya, perlu dipahami bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa ini bertindak untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi. Karena itu nggak boleh dikriminalkan. Kalau menggunakan pasal 27A Undang-Undang ITE, sebagaimana disebutkan, maka Roy Suryo dan Tifa juga harus bebas dan teman-teman karena Jokowi masih menjadi pejabat publik. Putusan MK terakhir mengatakan bahwa kalau dia pejabat publik tidak boleh mengadukan. Karena ini adalah negara demokrasi, ini adalah bagian dari kontrol publik. Yang ketiga, pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang sanksi hukumnya 8 tahun untuk Undang-Undang 32, 12 tahun untuk Undang-Undang 35 itu tidak relevan diterapkan kepada baik Dr. Tifa maupun yang lainnya. Karena itu adalah bagaimana mengoprak-aprik data elektronik seolah-olah jadi asli dan lain sebagainya. Justru orang yang mengupload itu yang seharusnya dipermasalahkan. Karena saya melihat tidak ada yang relevan seharusnya, maka ini tidak perlu diproses. Itu pendapat saya. Nah, lagi pula ternyata dari informasi yang saya dapatkan, ini tidak jelas siapa yang dilaporkan sampai hari ini. Jadi dalam undangan klarifikasi yang saya dengar dari Rizal Fadila misalnya, ketika ditanyakan siapa yang dilaporkan, nggak jelas. Sementara kuasa hukum hanya menyebut RS, ES, T, dan K, tetapi tidak secara eksplisit. Seharusnya diklarifikasi dulu kepada pelapor, Anda mau melaporkan siapa? Lokus deliktinya di mana? Tempus deliktinya di mana? Kalau sudah clear, barulah ngundang pihak-pihak lain. Entah itu yang diperkirakan akan dijadikan tersangka, entah itu jadi saksi dan lain sebagainya. Ini seolah-olah, ini terakhir dari saya, seolah-olah belanja masalah dulu. Cari, dapatkan info. Nah, Nanti cari lemahnya di mana. Lemahnya di mana, baru kita tersangkakan. Nah, ini kan penegakan hukum yang tidak fair menurut saya ya. Karena kita bicara mengenai prinsip equality before the law. Dan Biasa tadi penyampaian beliau, ya Bapak tadi saya nggak tahu namanya ya. Dan tadi penyampaian dari Bung Refli Harun juga ya terkait soal ijazah ya, tuduhan ijazah palsu Jokowi dan yang mungkin digugat oleh Roy Suryo ya, Bung Rismon ya, ada Dr. Tifa, ada yang lainnya lah ya. Dan dalam kasus ini tadi juga sempat menyebut nama polisi ya. Dan Pak Prabowo harus ingat bahwa Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia. Jangan biarkan polisi melakukan sesuai keinginannya Pak Jokowi atau keinginan Pak Jokowi gitu ya. Menghendaki keinginan Jokowi dan lain sebagainya. Ada apa? Kenapa sampai keluar statement itu? Apakah memang sudah diragukan atau sudah kepercayaan kita terhadap oknum, kita sebut oknum ya, oknum kepolisian ini sudah berkurang atau memang sudah nggak percaya sama sekali atau apa gitu ya. Yang jelas ya kita tahu bahwa semua polisi kan banyak gitu ya, banyak sekali polisi. Dan memang mungkin ada beberapa oknum yang mungkin melakukan ya kita tahu lah gitu ya, tapi nggak semua seperti itu juga. Karena banyak saya temukan dan bahkan mungkin kita melihat polisi yang luar biasa baiknya ya, bahkan mengayomi, membantu dan seterusnya ya. Itu banyak sekali ya, itu banyak sekali tuh beredar video-video tuh. Dan bahkan ya saya juga pernah ngobrol-ngobrol ya. Banyak sekali ya. Nah, dalam kasus ini masyarakat lagi pantau kinerja polisi, Pak. Buat apa mediasi, lanjutkan hukum di muka hakim, membolak-balikkan fakta. Talk the talk, not only talk the talk katanya ya. Mantra untuk memanggil ternak Mulyono keluar dari gorong-gorong. Tolong Pak Presiden, kami rakyat menginginkan yang bikin gaduh ditangkap-tangkapin biar negeri ini aman dan damai. Nah ini kan perihal ijazah. Ijazah itu sebetulnya bukan aib, tetapi ya kenapa tidak ditunjukkan? Kan mungkin itu yang menjadi tanda tanya
Nah, karena tidak mau ditunjukkan sejak awal, maka timbullah kecurigaan. Jangan-jangan beneran palsu, jangan-jangan beneran ini. Tapi mungkin barangkali kita belum memikirkan bahwa ini Pak Jokowi ini kan bukan bukan orang biasa. Meskipun sekarang kan sudah rakyat biasa lah gitu ya. Tapi kan ini pernah menjadi orang besar di negeri ini, menjadi orang ternomor satu di negeri ini, menjadi presiden, menjadi pemerintah sampai 10 tahun lamanya. Nah, barangkali dengan ijazah itu ya mungkin ada hal-hal yang membuat atau memungkinkan Pak Jokowi tidak menunjukkan itu karena dia punya hak juga sebetulnya terhadap ijazah yang dimiliki. Tapi mungkin by logika kita berpikir bahwa kenapa jadi genting sih? Kenapa harus bayar pengacara, kuasa hukum, lawyers dan lain sebagainya gitu ya? Untuk ini belum lagi dipanggil, belum lagi ke sana kemari dan lain-lain. Padahal kalau tinggal tunjukkan saja sebetulnya sudah selesai perkara ini, gitu ya. Mungkin kita berpikirnya by logika seperti itu. Ya, tapi barangkali ada hal-hal yang lainnya, ya itu tadi. Makanya sampai dibawa ke ranah hukum. Pak Jokowi merasa direndahkan katanya, merasa terhina dan lain-lain ya. Dan tadi juga penyampaian video sebelumnya bahwa ya jangan sampai kawan-kawan kita ini kan tidak bekerja untuk kepentingan sendiri, tetapi kan ini untuk kepentingan publik. Secara kepakaran, secara ilmu pengetahuan yang mereka miliki, ya mereka mencari tahu kebenaran. Ya benar nggak ini, asli atau palsu? Kan mereka mencari kebenaran. Nah, agar kebenaran itu bisa terbukti, ya mari adu data. Tidak hanya sekedar adu argumentasi lagi, tapi adu data. Kalau memang berkenan, ijazahnya dikeluarkan ke permukaan, diuji secara digital forensik, diteliti bersama-sama dong diteliti biar fair gitu ya. Nanti kalau hanya sepihak yang meneliti, dikeluarkan hasil penelitiannya, barangkali juga orang yang tidak melihat, yang tidak menyaksikan, bahkan mungkin muncul juga asumsi, bisa menduga, jangan-jangan ini palsu tapi seolah-olah dibuat jadi atau apalah gitu ya. Kan bisa juga kita berpikir, berasumsi ke sana nantinya orang-orang yang tidak melihat. Ya, menduga lagi, ada dugaan ini lagi, dugaan A, B, C, D, dan seterusnya. Sama seperti Pilpres kemarin. Banyak dugaan kecurangan dan lain sebagainya. Tetapi ketika dibawakan ke MK, ya hasilnya ya sah. Makanya dilantik. Ya kan seperti itu ceritanya. Tetapi ya secara logika kita berpikir bahwa oh ini pasti cawe-cawe nih. Pasti ada hal ini yang dilakukan dan lain-lain misalnya. Tetapi negara kita kan negara hukum. Jadi berlandaskan hukum ya semua bisa kelihatan nantinya. Ya terlepas pasal-pasalnya banyak kita nggak tahu lah ya karena kita awam terkait hal itu ya. Tapi karena kita punya berpikiran secara logika ya kita ya berpikirkan oh seperti ini, seperti itu, seperti itu. Tetapi belum tentu di mata hukum itu sama seperti apa yang kita pikirkan secara pikiran logika kita. Kan itu kan berbeda tuh ya. Hukum ya memang fakta-fakta dengan bukti-bukti. Kalau logika kan bisa kita juga berlogika ini dan lain-lain kan seperti itu ya. Tapi ya kita memang berharap bahwa ya jangan sampai terulang kembali seperti ada 2 orang ya katanya ya. Yang sudah pernah dipenjara, sudah pernah ditahan 6 tahun kalau nggak salah ya. Tadi disebutkan namanya saya lupa lagi tuh namanya ya. Dan ini ya kawan-kawan kita misalnya ya, seperti dikatakan oleh Bapak tersebut ya, jangan sampai hal itu bisa atau simpelnya lah jangan dipenjara lah gitu ya. Karena ini kan berdasarkan ilmiah juga yang saya tahu ya kalau secara ilmiah sih ya nggak bisa dipenjara lah ya karena ini kan soal pengetahuan penelitian yang untuk membuktikan suatu kebenaran kurang lebih seperti itulah ya dari pikiran saya. Kalau saya salah ya silakan dikoreksi ya. Nah kemudian kita lihat ya. Tunjukkan ijazahnya kalau asli penjarakan seumur hidup yang duduk palsu. Tapi kalau ijazahnya palsu penjarakan semuanya. Berbohong mulai dari KPU, UGM yang punya ijazah dan ternaknya sekalian. Nah UGM juga sekarang lagi digugat nih kalau nggak salah 69 triliun tuh kalau nggak salah saya nggak tahu.
isu hanya isu belaka atau apa ya, karena saya pernah lihat thumbnail di Kompas TV itu kalau nggak salah tuh, atau di mana itu kemarin ya. Saya lihat tuh, dan ya saya bahas juga sebetulnya ya. Kalau sebetulnya UGM kan sudah klarifikasi bahwa ini memang pernah kuliah, tapi ya barangkali ada orang yang nggak percaya tuh, ya buktikan dong. Mana buktinya, kan seperti itu. Yang tadi karena hukum penuh bukti. Kalau hanya sekedar berbicara tanpa bukti ya sama aja gitu ya. Mungkin itu saja lah. Teman-teman punya pendapat lain nanti boleh silakan juga sampaikan di video ini. Itu saja dari saya. Saya minta maaf kalau ada penyampaian ucapan dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan salam dan sampai jumpa.